Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Wrong Turn tahun 2021, yang dimana sudah tidak asing lagi dengan film ini, yaitu psikopat kanibal legend dari hutan Virginia yang terus meneror dan memangsa para manusia yang memasuki wilayah kekuasaannya itu untuk dijadikan santapannya. Tapi kali ini cerita film tersebut tidak ada kaitannya dengan film Wrong Turn sebelumnya. Jadi dia independen ya guys, dan otomatis ceritanya pun kurang lebihnya pasti berbeda. Oke, daripada kalian penasaran dengan kisah lengkapnya, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria tua yang sedang berusaha mencari keberadaan putrinya. Dirasa sudah 6 minggu menghilang tidak ada kabar, sang ayah yang cerdas pun pergi ke suatu daerah di bagian kota Virginia, yang dimana lokasi itu adalah tempat terakhir yang mendeteksi keberadaan putrinya yang mengirim pesan sebelum pendakian dimulai. Dirasa kurangnya sikap sigap dari pihak polisi yang seolah-olah meremehkan laporannya itu, akhirnya sang ayah pun berusaha lebih keras lagi untuk mencari keberadaan putrinya dengan menggunakan caranya sendiri. Sang ayah pun melanjutkan pencariannya dengan bertanya kepada pihak penginapan yang ada di daerah sekitar. Lagi-lagi bapak tua itu harus menelan pil pahit akibat sang pemilik penginapan tidak mengetahui info mengenai anaknya yang dimaksud. Untuk berjaga-jaga, si bapak tua itu pun memberikan kartu namanya kalau nanti si ibu mendapatkan info mengenai keberadaan putrinya itu. Dan bisa kita ketahui di sini bahwa bapak itu bernama Scott. Tidak menyerah begitu saja, Scott pun melanjutkan pencarian putrinya kembali. Kali ini dia mendatangi sebuah bar, yang dimana di dalam bar itu dia bertemu dengan seorang pria tua yang umurnya terlihat tidak begitu jauh dari dirinya. Tidak sengaja percakapan Scott dengan seorang bartender itu terdengar oleh pria tua tersebut. Lantas pria itu pun bertanya, otomatis Scott pun langsung memberikan info detail mengenai sang putri yang kini telah hilang selama 6 minggu. Putrinya tersebut bernama Jennifer, yang dimana anaknya itu pergi ke daerah tersebut bersama dengan kelima orang temannya. Akhirnya secercah harapan pun didapat oleh Scott karena si pria tua itu mengaku mengetahuinya dan pernah bertemu dengan Jennifer bersama dengan teman-temannya. Tapi tidak lama kemudian, Scott pun dibuat down oleh pernyataan dari si pria itu yang mengatakan bahwa Scott lebih baik pulang saja ke rumah dikarenakan anak-anak itu tidak akan kembali lagi. Karena sepertinya mereka sudah pergi mendaki ke pegunungan hutan Virginia, yang dimana di dalam hutan itu terdapat sesuatu yang berbahaya dan sudah dipastikan kecil kemungkinannya untuk Jennifer dan teman-temannya bisa kembali lagi. Mendengar pernyataan tersebut, lantas tidak membuat Scott berhenti begitu saja untuk mencari keberadaan putrinya. Walaupun dirinya sempat down, tetapi Scott memilih untuk terus melanjutkan pencarian putrinya itu. Kemudian kita dibawa kembali ke 6 minggu sebelumnya, yang dimana bisa kita lihat Jennifer dan 5 orang temannya sedang berada di perjalanan dan sudah memasuki kawasan kota Virginia. Satu mobil pun diisi oleh 6 orang yang terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki, yang dimana mereka adalah berpasang-pasangan dan salah satunya adalah kekasihnya Jennifer, yaitu Darius, yang sedang mengendarai mobilnya itu. Kemudian di jajaran kedua ada sepasang kekasih lagi, mereka bernama Mila dan Adam. Sementara itu di baris terakhir ada pasangan nyeleneh, mereka adalah si Louis dan Gary. Keenam orang itu terlihat sangat menikmati perjalanan pada saat mereka akan mendaki. Untuk membuat rileks kekasihnya, Darius pun sontak memberikan ciuman kepada Jennifer. Dan pada saat itu juga, mobil yang mereka kendarai mengalami trouble. Dan mau tidak mau, mereka harus menghentikan sejenak perjalanannya guna untuk mengecek kondisi mobil dan memperbaiki bagian mobil yang rusak. Sungguh tidak etis sekali para lelaki justru malah membiarkan bahkan menyuruh Jennifer seorang diri untuk mendongkrak ban mobil.
Bahkan Darius sendiri sebagai kekasihnya justru malah mensupportnya saja, bukan membantunya. Tanpa mereka sadari, keberadaan mereka telah diawasi oleh sesuatu yang berbahaya di balik semak-semak. Tapi untungnya tidak terjadi sesuatu yang mengerikan, dan setelah mobilnya selesai diperbaiki, mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya ke sebuah penginapan. Dan ternyata penginapan yang dituju oleh Jennifer dan yang lainnya adalah penginapan yang dimana Scott, yaitu ayahnya Jennifer, pergi mencari ke penginapan itu. Dan wanita tua itulah yang justru bertugas melayani Jennifer dan yang lainnya. Dan bahkan wanita tua itu juga sempat bertanya dan memberikan saran kepada Jennifer agar untuk tetap berada di jalur pendakian yang ditandai karena tanah di sini tidak bersahabat. Begitulah penuturan dari wanita tua itu. Untuk sejenak, 6 orang pemuda itu pergi ke sebuah bar untuk merelaksasikan diri sebelum pendakian dimulai. Dan ternyata di bar itu, mereka bertemu dengan pria tua yang juga pada saat Scott mencari Jennifer. Pria tua itu pun menawarkan sebuah jasa kepada mereka untuk menjadi tour guide-nya selama mereka melakukan pendakian. Pada awalnya, Darius sudah sangat mantap dan berusaha sopan pada saat menolak tawaran dari si kakek. Dan tidak ada masalah atas penolakannya, lantas si kakek pun beranjak untuk pergi dari meja mereka. Tapi si Adam yang tengah mabuk malah meracau dan mengatai si kakek. Sontak hal itu membuat si kakek menjadi tersinggung dan malah menjudge mereka. Merasa tidak terima, Jennifer pun lantas membalas perkataan si kakek dengan pernyataan yang monohok. Jennifer langsung mengulti si kakek bahwa dirinya dan teman-temannya adalah orang yang bermanfaat dan memiliki kerjaan dan karir serta pendidikan yang mumpuni. Tidak sampai di situ saja, Mila yang merupakan seorang ahli oknologi sontak memberikan sebuah diagnosa kepada si kakek yang terlihat seperti orang yang menderita beberapa penyakit. Merasa tidak tahan lagi karena sudah diulti, lantas si kakek pun memilih pergi dan sambil berkata bahwa mereka akan bertemu lagi. Setelah puas bersenang-senang, mereka pun terlihat akan kembali lagi ke penginapan. Tetapi di perjalanan, mereka bertemu dengan sosok misterius yang berdiri di kegelapan, berada dekat dengan mobilnya mereka yang sedang terparkir. Adam yang masih mabuk pun lantas melemparkan botol minumannya untuk mengusir orang aneh itu. Singkat cerita, Jennifer sudah berada di dalam kamarnya dan sedang memberikan kabar kepada ayahnya. Pembicaraan singkat melalui telepon pun selesai. Jennifer kembali lagi tidur bersama dengan kekasihnya. Di sini, Jennifer begitu baik mendengarkan curahan hati Darius tanpa mereka sadari bahwa di balik jendela kamar mereka terdapat sosok misterius yang memperhatikan mereka berdua. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat Jennifer menyempatkan diri terlebih dahulu untuk jogging di area sekitar. Dirinya tidak sengaja bertemu dengan seorang perempuan yang sedang menjajakan jualannya. Tidak jauh dari tempatnya, terlihat ada seorang anak kecil. Jennifer pun mencoba untuk menyapanya dengan beramah tamah. Tetapi anak kecil itu langsung pergi menghindar dari sapaan Jennifer. Lantas perempuan yang tengah mengobrol dengan Jennifer pun memberitahukan bahwa nama anak itu adalah Ruthie yang merupakan anaknya. Dengan niat yang baik, Jennifer pun mencoba untuk membeli jualan si perempuan itu dan kemudian pergi dari tempat tersebut. In a manner, it takes a village to raise a child, isn't that what they say? Thanks. Singkat cerita, waktu pendakian pun tiba, mereka terlihat sudah memasuki kawasan hutan dengan ditandainya oleh sebuah papan petunjuk jalan. Pagi hari yang mengawali perjalanan pendakian mereka, yang dimana rimbunnya pepohonan dipadu-padankan dengan keindahan alam dan udara yang segar membuat mereka terbuai. Tanpa mereka ketahui bahwa terdapat bahaya yang mengancam keselamatan hidup dan matinya mereka. Setelah cukup menikmati pemandangan alam dari atas tebing, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tetapi si Darius yang merupakan ketua pendakian memiliki ide yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana tidak seharusnya dilakukan? Karena idenya itu akan berdampak kepada keselamatan mereka semua. Si Darius yang so tahu ini berinisiatif untuk mengajak teman-temannya
agar melewati jalur yang menyimpang dari jalur yang seharusnya dilewati, dengan maksud tujuan untuk menunjukkan sebuah tempat yang istimewa yang berada di dalam hutan Virginia. Pada awalnya, Jennifer sempat menentang ide kekasihnya itu karena dia mengingat perkataan dari ibu pemilik penginapan bahwasanya mereka harus berada di dalam jalur utama. Namun pada akhirnya, Darius berhasil membujuk Jennifer agar mau mengikuti dan percaya kepada dirinya itu, dengan dalih sebentar saja, dan jika tidak menemukan apapun, maka mereka langsung kembali lagi ke jalur yang benar. Itulah penuturan dari si Darius. Penyimpangan jalur pun dimulai, dan dari sinilah awal mula bahaya yang mengintai mereka. Di tengah perjalanan, Mila sempat tersandung dan mengakibatkan dirinya hampir terjatuh ke jurang. Tapi nasib baik masih berpihak kepada Mila. Setelah kejadian itu, Adam yang merupakan kekasihnya Mila mulai merasa tidak nyaman mengenai penyimpangan jalur tersebut, terlebih Mila sendiri yang mengalaminya. Akan tetapi, Darius masih bersikeras untuk mengajak teman-temannya bergerilya di tengah hutan dengan jalur yang tidak seharusnya dilalui oleh mereka. Alhasil perjalanan pun dilanjutkan. Tidak lama kemudian mereka merasa ada sesuatu yang mendekati ke arah mereka. Dan tiba-tiba yang lebih parahnya lagi, akibat pohon besar yang nyasar itu mengakibatkan Gary tewas seketika di tempat tersebut. Semua teman-temannya syok berat melihat Gary tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Terlebih lagi Louis, dia sangat terpukul atas tewas kekasihnya tersebut. Ya, Louis dan Gary adalah pasangan nyeleneh, jadi tidak heran lagi kenapa Louis sangat terpukul melihat Gary tewas di depan matanya itu. Darius pun menjadi panik karena akibat kesalahannya itu mengakibatkan mereka terluka dan kehilangan Gary. Louis pun sontak mengamuk sejadi-jadinya kepada Darius, tetapi si Adam mencoba untuk menenangkannya dan memisahkan Louis dari Darius. Karena merasa bersalah kepada teman-temannya, akhirnya Darius mencoba untuk bertanggung jawab dengan mencari bantuan. Tetapi tidak terdapat sinyal di tengah hutan, dan alhasil dia merekomendasikan untuk mencari jalan memutar. Perdebatan di antara Adam dan Darius pun sempat terjadi karena Adam pikir mereka harus kembali ke atas daripada mencari jalan memutar, karena hari akan semakin gelap dan sepertinya akan turun hujan. Tapi Darius yang kekeh tetap ingin memaksakan kehendaknya karena Darius ingin bertanggung jawab dengan cara membawa mereka kembali dengan selamat. Di tengah kepanikan mereka semua, tiba-tiba Jennifer melihat ada seseorang berada di atas yang sedang memperhatikan mereka. Tapi dengan cepat Darius mencoba untuk menenangkan kekasihnya itu. Singkat cerita, Darius pun ditangani oleh Mila dan mereka mulai melanjutkan perjalanannya. Dengan sedih dan berat hati, mereka harus pergi meninggalkan jasadnya Gary untuk sementara waktu sebelum mereka bisa mencari bala bantuan. Kemudian malam pun semakin larut, hujan begitu deras mengguyur tubuh mereka sampai basah kuyup. Tiba-tiba Louis buka suara di tengah keheningan malam. Louis mengatakan bahwa mereka kini tersesat dan semua teman-temannya tidak ingin mengakuinya. Oleh karena itu, Louis sangat kesal dan terpancing emosi. Tapi beruntungnya hal tersebut tidak lama dan Darius sendiri mencoba untuk menawarkan kepada teman-temannya agar berkemah. Dan alhasil mereka pun mendirikan tenda pada saat itu juga, kemudian bersiap untuk beristirahat. Setelah itu di tengah malam, tiba-tiba Jennifer terbangun karena mendengar suara petir yang begitu menggelegar. Tiba-tiba Jennifer pun dikejutkan dengan sosok misterius dari balik tendanya. Lebih tepatnya di luar tenda pada saat sinar aliran petir menggelegar. Singkat cerita, keesokan harinya semua terbangun dari tidur dan keluar dari dalam tenda. Mereka pun kebingungan karena pada saat mereka terbangun, Mila sudah tidak ada di dalam tenda maupun di luar tenda. Dan hal yang lebih mengejutkan lagi, pada saat mereka mengetahui bahwa tempat di mana mereka mendirikan tenda ini adalah sebuah pemakaman. Tiba-tiba Louis pun datang menghampiri Jennifer dan Darius untuk menanyakan ponsel milik mereka.
Dan sontak semuanya pun ikut mencari ponselnya masing-masing. Dan benar saja semua ponsel mereka dengan secara misterius menghilang. Kemudian Jennifer pun mengakui bahwa dirinya melihat bayangan sosok misterius pada tadi malam. Sontak hal itu membuat Adam semakin menjadi panik karena menyadari bahwa mereka sudah diincar dan sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Tidak mau menunggu lagi, Adam pun berlari untuk mencari Mila yang diikuti oleh teman-temannya itu. Pada saat pencarian Mila, tidak sengaja Jennifer melihat si Ruthie yang merupakan anak kecil yang sebelumnya dia temui di kota. Tapi sepertinya Adam pun penasaran dan menaruh curiga terhadap kemunculan anak kecil yang tidak tahu dari mana itu. Dan dengan hilangnya Mila, sontak membuat Adam mengejar anak kecil tersebut karena Adam pikir itu semua ada keterkaitannya dengan kemunculan si anak kecil itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, yang dimana pada akhirnya Adam harus terperangkap ke dalam sebuah jebakan yang mengakibatkan dirinya masuk ke dalam sebuah lubang. Dan pada saat Darius akan menyelamatkannya, aksinya pun terhenti karena di dalam lubang itu terdapat seekor ular. Alhasil mau tidak mau, Jennifer, Darius, dan Louis harus pergi meninggalkan Adam guna mencari bantuan agar mereka bisa segera keluar dari dalam hutan dengan meninggalkan jejak dan pertanda untuk menolong dan membawa Adam kembali. Tidak sengaja di perjalanan, mereka menemukan sebuah gubuk yang di dalamnya penuh dengan benda perkakas. Dan tidak lama kemudian, di luar sana mereka mendengar dan melihat dua orang misterius yang sedang membawa Adam. Mereka menggunakan kostum yang terbuat dari rerumputan yang sudah usang dan layu, dengan bagian kepala yang ditutupi oleh topeng yang terbuat dari tengkorak rusa. Menyadari bahwa Adam berada dalam bahaya, sontak Darius pun segera berlari untuk menghentikan langkah mereka, yang disusul oleh Jennifer dan juga Louis yang tidak lupa masing-masing membawa alat perkakas guna sebagai alat perlindungan dan pertahanan mereka. Semuanya menjadi terpancing emosi karena percakapan yang tidak nyambung. Alih-alih mendapatkan jawaban dan pertanyaan-pertanyaan Jennifer dan lainnya, mereka malah emosi karena bahasa yang tidak mengerti. Di tengah perdebatannya itu, tiba-tiba Adam tersadar dari pingsannya dan langsung menyerang salah satu dari mereka. Begitu brutal Adam menyiksa orang itu sampai bagian kepalanya hancur tidak berbentuk lagi, karena Adam merasa bahwa sosok itu telah menculik dan membunuh Mila. Aksi kebrutalan Adam pun dihentikan oleh Louis dan Darius, dan tanpa mereka sadari, sosok misterius lainnya telah pergi melarikan diri. Adam pun berkata bahwa dirinya membunuh sosok itu bukan tanpa alasan, yaitu karena sosok ini telah membunuh Mila. Tapi siapa sangka tiba-tiba Mila muncul dari arah belakang Adam, lebih tepatnya dari semak-semak. Semua terkejut termasuk Adam, dan oleh karena itu Adam menggunakan alasan lain bahwa dirinya sudah dijebak dan diikat serta ditarik ke dalam sebuah lubang oleh sosok misterius ini. Pada awalnya, Jennifer yang merupakan pribadi yang idealis tetap menyalahkan aksi brutalnya si Adam dan mengharuskan untuk bertanggung jawab. Sehingga perdebatan di antara Jennifer dan juga Mila pun terjadi. Beruntungnya Darius berhasil melerainya sehingga mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba si Darius menginjak sebuah tali yang melintang di jalanan, dan hal itu menyebabkan dirinya harus kembali terluka akibat terkena jebakan itu. Still think these people aren't monsters? Thanks. Again. Dan tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanannya, tapi tiba-tiba Louis pun hilang bak ditelan bumi tanpa meninggalkan jejak apapun. Siapa sangka ternyata di daerah mereka begitu banyak orang misterius yang berkamuflase layaknya pohon, ranting, dan sebagainya. Luis! Oh God, it's them. It's them. Semuanya berlari ketar-ketir, tapi sayangnya Mila harus terperosok masuk ke dalam jebakan yang dimana tubuhnya tertusuk secara mengenaskan. Adam yang menyadari pun lantas kembali lagi untuk melihat keadaan Mila, berniat akan menolongnya. Akan tetapi melihat kondisi Mila yang tidak mungkin bisa ditolong, ditambah lagi dirinya berada dalam keadaan bahaya, akhirnya Adam dengan terpaksa meninggalkan Mila
dengan dalih bahwa dirinya akan pergi untuk mencari bantuan. Tidak lama kemudian datanglah sosok misterius bertopeng yang langsung memanah Mila hingga Mila tewas pada saat itu juga. Tapi pada akhirnya Adam, Darius, dan juga Jennifer berhasil tertangkap oleh para misterius itu. Singkat cerita, mereka kemudian dibawa menuju sebuah desa yang dimana di dalamnya terlihat begitu banyak orang aneh dengan penampilan yang primitif. Mereka pun digiring menuju ke sebuah ruangan yang dimana kepala suku tersebut berada. Mereka semua disidang untuk diadili layaknya orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kemudian disidang. Bukan tanpa alasan kaum aneh ini menyidang Jennifer dan teman-temannya. Itu semua akibat ulah dari Adam yang sebelumnya sudah menewaskan salah satu anggota dari mereka. Mereka berkata bahwa mereka hanya ingin menolong Adam. Pada awalnya Jennifer dan yang lainnya bersikeras untuk membantah semua tuduhan atas Adam, tetapi ternyata mereka mempunyai seorang saksi yang akhirnya Adam pun harus dihukum akibat perbuatannya. Dan hukumannya pun sama seperti apa yang telah Adam lakukan kepada salah satu anggota dari mereka. Dan akhirnya Adam tewas dihukum mati oleh kaum aneh itu dengan menghancurkan kepalanya Adam. Dan usahanya Jennifer untuk membuat kesepakatan dengan kepala suku menjadi sia-sia karena penawaran dari Jennifer dianggap biadab dan hanya mengandalkan uang saja. Kemudian setelah Adam tewas, Jennifer, Darius, dan juga Louis dibawa ke ruangan lain untuk diberikan hukuman juga, yaitu merupakan sebuah hukuman yang disebut kegelapan. Orang pertama yang dihukum adalah Louis, karena Louis mencoba untuk melakukan tindakan kabur, tapi akhirnya tertangkap. Kedua bola matanya ditusuk oleh besi panas, dan kemudian Louis pun dimasukkan ke dalam sel kegelapan. Dan selanjutnya pada saat Darius akan dieksekusi, dengan tegas Jennifer pun menawarkan sebuah penawaran yang menarik, yaitu menjamin Darius untuk menjadi warga yang akan bermanfaat dan bisa membantu pembangunan desa mereka. Kemudian dirinya sendiri menawarkan untuk menjadi istri bagi siapa saja yang membutuhkan dan menjamin kesehatan badannya baik dalam maupun luar, sehingga bisa memberikan seseorang keturunan yang sehat dan kuat. Alhasil si kepala suku pun tertarik dengan penawaran Jennifer. Kemudian dijadikanlah Jennifer istrinya dan Darius sendiri dijadikan budak masyarakat di suku itu. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang yang dimana Scott kali ini dirinya tengah sibuk dan fokus mencari keberadaannya Jennifer. Terlihat Scott sedang berada di sebuah kafe dan tiba-tiba dirinya dihampiri oleh si ibu pemilik penginapan. Si ibu itu pun akhirnya membuka suara dan berkata jujur mengenai Jennifer dan teman-temannya. Semua informasi dia berikan kepada Scott, terlebih dirinya juga memberikan bantuan kepada Scott berupa sebuah penawaran untuk pencarian Jennifer dan kelima temannya. Karena anak-anak muda itu diperkirakan sudah keluar dari jalur pendakian yang seharusnya dan bisa jadi mereka sudah ditangkap oleh orang-orang suku yang aneh. Pertemuan mereka pun diketahui oleh si kakek, dan pada saat Scott akan pulang menuju ke penginapan, dirinya dihadang dan dihajar habis-habisan oleh kelompoknya si kakek. Dan sudah bisa kita pastikan, penduduk di kota itu sebagiannya adalah termasuk ke bagian kaum suku Fundamen, termasuk si polisi juga. Kemudian keesokan harinya, Scott pun bertekad untuk mencari keberadaan putrinya itu. Akan tetapi si ibu pemilik penginapan pun menghentikannya dan mencoba untuk memberikan bantuan. Dan benar saja, Scott pun dibawa ke rumah keponakan si ibu yang merupakan seorang pemburu. Dan pada akhirnya, ketiga pria itu memulai pendakian setelah Scott memberikan sejumlah uang sebagai bayarannya. Pada awalnya, untuk sesaat si pria pemburu itu berhasil mengetahui sebuah jebakan yang ada dan mengintai perjalanan mereka. Dan benar saja, anak laki-laki dari si pria pemburu pun akhirnya terperosok ke dalam jebakan. Dan tanpa disadari oleh ayahnya bahwa bahaya lain yang sebenarnya sudah mengintai mereka. Sampai jebakan yang sesungguhnya pun terjadi, ayah dan anak itu akhirnya tewas begitu saja setelah tertimpa pohon yang dilapisi besi bergerigi runcing. Beruntungnya Scott dapat menghindar dan menyelamatkan dirinya sendiri.
Kemudian Scott pun mengambil peralatan yang dirasa dirinya butuhkan, seperti pistol, senter, dan lain sebagainya. Kemudian Scott pun melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi pada saat malam tiba, Scott harus tertangkap oleh kaum Fundament itu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah yang menangkap Scott, yaitu si Darius yang merupakan kekasih dari putrinya sendiri. Scott pun dibawa ke pemukiman kaum Fundament itu dan dikelilingi oleh orang-orang aneh. Tidak lama kemudian Scott dipanah oleh putrinya sendiri, yaitu si Jennifer. Scott pun diberikan sebuah hukuman kegelapan karena telah bersalah dengan menerobos area kekuasaan kaum Fundament. Eksekusi pun akan dilakukan pada saat fajar atau keesokan harinya. Lalu pada malam harinya, Jennifer pun berhasil mengelabui suaminya atau si kepala suku. Dan ternyata dirinya masih waras dan masih diberi akal sehat. Dengan sigap, Jennifer mencoba untuk menolong ayahnya dan membebaskannya. Bersamaan dari itu, dirinya juga akan melakukan pelarian bersama dengan ayahnya tersebut. Walaupun pada awalnya aksi mereka sempat diketahui oleh Darius karena Jennifer berniat untuk membawa Darius agar bisa bersama-sama melakukan pelarian. Tetapi siapa sangka Darius justru lebih memilih untuk mengabdi dan tinggal di hutan bersama kaum Fundament itu. Karena Darius merasa dirinya dihargai dan memiliki kedudukan di kaum Fundament tersebut. Akhirnya Jennifer dan ayahnya pun dibiarkan pergi oleh Darius karena tidak ingin mencegahnya. Dan sebagai perpisahan terakhirnya, mereka pun berciuman terlebih dahulu, atau lebih tepatnya si Jennifer lah yang menyosor duluan. Setelah itu Jennifer dan Scott yang mengendap-endap di tengah kegelapan dan sampailah mereka di depan gerbang yang terkunci. Tiba-tiba si Ruthie pun sudah berada di belakangnya si Jennifer. Dengan sigap Jennifer mengajak Ruthie untuk melarikan diri dan meminta untuk menunjukkan jalan pelarian yang aman. Dan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, yang dimana sel gua kegelapanlah yang menjadi jalan untuk melarikan diri. Pada awalnya aksi ayah dan anak itu sempat dipergoki oleh salah satu kaum Fundament tersebut, tetapi dengan cepat Jennifer langsung menembaknya. Kemudian mereka pun membuka gerbang sel kegelapan, yang di sana mereka melihat banyak orang yang dihukum bertingkah layaknya seperti seorang zombie. Siapa sangka Jennifer pun bertemu dengan Louis yang kondisinya sangat mengenaskan. Akhirnya Jennifer pun menembak mati Louis karena merasa kasihan terhadapnya dan dipikir lebih baik mati daripada tersiksa seperti ini. Aksi pelarian mereka tidaklah mulus, pasalnya mereka menemui banyak rintangan dan aksinya yang diketahui oleh beberapa kaum Fundament, termasuk si wanita penjual pernak-pernik. Tapi beruntungnya ayah dan anak itu bisa melewatinya dan mengalahkan mereka semua. Tidak lama kemudian datanglah segerombolan kelompok si kakek tua, yang ternyata selama ini si kakek itu adalah orang baik yang membenci kaum Fundament. Niatnya selama ini hanya untuk membantu Jennifer dan teman-temannya agar tidak tersesat di hutan tersebut. Dan si kakek itu juga menghajar Scott habis-habisan hingga babak belur, tidak lain hanya untuk menyelamatkan Scott agar tidak memaksa untuk menerobos hutan itu. Akhirnya setelah percakapan singkat antara si kakek dan Jennifer, mereka pun berniat untuk pergi keluar dari dalam hutan tersebut. Akan tetapi aksi pelarian mereka sempat terhalang karena beberapa kaum Fundament yang memergokinya. Tapi beruntungnya kelompok Jennifer bisa menghalaunya, walaupun ada beberapa anak buah si kakek yang harus tewas. Di detik-detik terakhir pun si kepala suku datang sambil memanggil atau meneriaki nama Jennifer. Dengan topeng khas dan tongkat kebesarannya itu, dia menyaksikan Jennifer pergi dari hadapannya. Dan si kakek sendiri melemparkan bom molotov ke arah si kepala suku. Kemudian mereka pun pergi. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, kita bisa melihat kehidupan Jennifer dan ayahnya yang sudah pulih kembali. Mereka memang berasal dari keluarga kaya raya, dan terlihat ayahnya yang masih aktif bekerja di usia senjanya. Sesampainya di rumah keluarga Scott, si Jennifer pun terkejut dengan kedatangannya si kepala suku yang bernama John bersama si Ruthie. Akhirnya karena syok berat, Jennifer pun pergi ke kamar mandi untuk memuntahkan cairan. Usut punya usut, Jennifer kini tengah mengandung anak si John. Kemudian Jennifer kembali lagi menemui John dengan membawa 2 buah pisau. Di momen ini Jennifer sangat brutal dan terpancing emosi, amarahnya memuncak.
Jennifer pun mulai melakukan aksi penyerangan terhadap John. Our child is born. Akan tetapi itu semua ternyata hanya hayalannya si Jennifer. Oleh karena itu dirinya meminta kepada ibu dan kedua adik laki-lakinya untuk pergi meninggalkan mereka bertiga. Dan pada akhirnya Jennifer dan juga John melakukan kesepakatan bersama. Demi melindungi keluarganya, Jennifer pun rela ikut kembali bersama dengan si John ke hutan di mana kaum Fundament berada. Ternyata John datang tidak hanya berdua dengan Ruthie, akan tetapi John dikawal oleh beberapa orang prajuritnya. Tetapi siapa sangka Jennifer kembali mengejutkan kita semua. Dirinya bukanlah perempuan lemah dan bisa melawan. Oleh karena itu, Jennifer berhasil menyabotase kendaraan mereka dan membunuh semuanya termasuk John terkecuali Ruthie. That ribbon of highway is so below me for you and Dan setelah membantai semuanya, kemudian Jennifer menggandeng si Ruthie untuk ikut bersama dengannya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Wrong Turn tahun 2021. Sangat seru sekali bukan alur cerita filmnya? Yang dimana film Wrong Turn ini sangatlah berbeda dari beberapa film Wrong Turn sebelumnya. Ya mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy.